Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program NU Mendunia. Alhamdulillah, pada bulan Sya'ban ini kita mengenal Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam merupakan seorang rasul pertama yang Allah utus untuk bangsa Arab, yaitu kepada kaum Ad pada masa 2000 tahun sebelum Masehi. Namun mirisnya kaum Ad mendapat azab Allah dengan dikirimnya mendung dan angin yang menyiksa selama 8 hari 7 malam. Sehingga kaum Ad sirna begitu saja. Nabiullah Hud tinggal di sebuah lembah antara Yaman dan Oman. Beliau wafat dan dimakamkan di Syaib Hud, yaitu lembah kecil yang dinisbatkan kepada beliau. Ibnu Hisham pernah menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan Raja Dzulqarnain pernah menziarahi Nabi Hud. Bahkan di area pemakaman Nabi Hud ada sebuah papan yang bertuliskan maklumat bahwasanya kegiatan ziarah Nabiullah Hud telah ada sejak 4000 tahun silam. Maka ini adalah tradisi masyarakat Yaman. Pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita mengundang tamu yang sangat spesial, yakni Ustadz Farouk Abdurrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salaman gini aja Ustadz ya. Iya. Nah, kok kayaknya saya pernah kenal Ustadz. Sering ketemu kayaknya. Oh, sering ketemu, Iya. siap. Iya. Ustadz, alumni Al-Ahqaf University Ustadz ya. Iya, betul. Lulus tahun berapa Ustadz? Tahun 2013. 2013. Masuk tahun 2009. 2009. 2008. 2008. Iya, Itu 2008. kelamaan apa gimana Ustadz? Itu memang di Al-Ahqaf itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun bisa lulus. Jurusan apa Ustadz? Jurusan syariah. Syariah. Fakultasnya syariah wal qanun. Nggak rindu ke sana Ustadz? Wah, rindu banget, apalagi momen-momen ziarah Hudnya yang bikin rindu ke sana itu. Di bulan ini ya Ustadz ya? Di bulan Sa'ban. Di Ini bulan pas Sa'ban. momennya kita mengadakan acara ini di bulan Sa'ban karena ziarah Nabi Hud itu diadakan pada bulan Sa'ban. Sebenarnya rindu kuliahnya apa rindu ziarahnya Ustadz? Rindu momen-momen semuanya yang ada di Kota Tarim, yang ada ziarah-ziarah di Zambal, Siap. Nabi Allah Hud semuanya. Gimana Ustadz sejarahnya kok ada ziarah Nabi Hud? Katanya itu sudah ribuan tahun sudah menjadi tradisi bangsa Yaman, bangsa Hadramaut khususnya. Jadi di Hadramut itu ada namanya itu Wadi Ahqaf, yang mana di sana itu tempatnya kaum Ad dulu, pada waktu dulu. Dan itu diperdebatkan, permasalahan itu sebenarnya itu diperdebatkan lebih-lebih sama orang-orang yang kurang mendukung tentang adanya ziarah kubur, atau lebih tepatnya mengkufurkan terhadap ziarah kubur, seperti yang bukan sunni lah, seperti Wahabi atau lain-lainnya. Dan di Hadramut itu juga tidak sedikit orang yang menganut faham Wahabi, gitu. Sehingga mereka itu tidak setuju bahwasanya ziarah Hud itu diadakan, dan bahkan mereka itu mengatakan bahwasanya makamnya Nabi Hud itu nggak ada di sini, seperti itu. Itu untuk mengaburkan bahwasanya ziarah Hud itu nggak seharusnya terjadi di Hadramut, seperti itu. Gitu. Sehingga kayak gini, sehingga ada salah satu habaib yang mendapatkan gelar waliul aulia kayak gitu, sehingga beliau itu yaitu Habib Salim Asy-Syatiri, lebih lengkapnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau itu mengarang kitab yang namanya itu Nailul Maqsud fi Masyru'iyyati Ziyaratil Nabiyullah Hud alaihissalam, seperti itu. Sudah khatam Ustadz ya bacanya? Insya Allah sudah membaca, tapi belum begitu ini. Tapi kalau hatamnya sudah. PDF-nya ada Ustadz? PDF-nya nanti kalau jenengan mau saya bisa share nanti.
Alhamdulillah dapat rezeki pemirsa. Iya, Iya. seperti itu. Jadi di sana itu sudah dijelaskan bahwasanya di Wadi Ahqaf itu sudah benar-benar bahwasanya Nabiullah Hud itu benar-benar dimakamkan di sana sesuai dengan Al-Qur'an, ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya kaum Ad itu ada di Wadi Ahqaf, yaitu di surat Al-Ahqaf ayat 21. Ustadz, gini Ustadz, tadi kan Ustadz sudah ngasih tahu ini loh ayatnya Gus di surat Al-Ahqaf. Sampai saya lihat sendiri ayatnya. Lah, saya kemarin itu lihat YouTube bagaimana ziarah khos Nabiullah Hud ketika tanggal 1 sampai 10. Bener Ustadz ya? Biasanya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi itu biasanya cuma 1 minggu diadakan. Cuman 1 minggu Iya, diadakan. Prosesinya kayak gimana sih Ustadz? Kok sampai kadang ada yang mandi di sungai dulu gitu Ustadz? Jadi prosesinya itu sebelum diadakannya ziarah Nabi Hud itu, orang-orang Hadramut terutama itu ahli Tarim, orang-orang yang ada di Tarim, beliau itu mengadakan ritual-ritual seperti berzikir, syair-syair untuk persiapan mereka itu untuk pergi ke Nabiullah Hud, ziarah Nabiullah Hud. Persiapan untuk ziarah ke Nabiullah Hud. Seperti diadakan di Masjid Surur, Masjid Segaf ataupun Masjid Ba'alawi yang Masjid Segaf kayak di Solo gitu ya? Masjid Segafnya itu di Tarim. Oh di Tarim, Iya, iya. di Tarim. Itu di sana itu mengumandangkan ritual-ritual seperti syair, seperti Jahud, Jahud, Jahudun Nabi, Jahud, Jahud, Jahudun Nabi. Jadi mereka itu mengumandangkan bahwasanya dia akan pergi ke Nabi Hud untuk menziarahi beliau seperti itu. Apa? Yahud. Jahud, 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 Jahudun Terus Nabi. pakai sarung kayak gini Ustaz ya? Iya, biasanya pakai sarung, ada yang pakai jubah. Oh, Seperti itu. siap, siap. Sangat keren sekali. Rasanya nggak lengkap Ustaz kalau kita hanya ngomong di studio gini. Iya. Kayaknya ngomongnya enak di Tarim sana. Monggo. Hadramaut, Ustaz. Bisa di schedulekan. Oh nanti. gitu Ustaz Iya. ya. Siap, siap. Siap. Ustaz. Gini Ustaz. Sebenarnya tadi saya sempat membaca artikel bahwasanya para ambiya, sebagian ambiya ya, juga pernah untuk menziarahi di Syaib Hud situ. Itu benar kah Ustaz? Jadi di Ahqaf di Wadi Ahqaf itu letaknya makamnya Nabi Hud itu, memang di sana sudah tertera bahwasanya ziarah Nabi Hud itu ada sebelum 4.000 tahun yang lalu sudah ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga raja-raja ataupun orang-orang terdahulu itu pernah mengadakan ziarah Hud. Raja Menziarah Zulkarnain Nabi Hud. gitu ya. Nah, seperti Raja Zulkarnain ataupun yang tadi disebutkan sama Gus Alex seperti Nabiullah Sulaiman. Berarti sudah pernah ziarah ke sana. Sangat sayang sekali ketika warga Nahdien belum pernah ziarah ke sana. Gitu Ustaz. Ya, mungkin terkendala biaya juga mungkin. Tapi kalau mereka itu mempunyai biaya yang cukup, jadi sangat ironis sekali. Ini kan informasi kalau di Son'a itu kan lagi konflik. Ya sulit lah untuk masuk akses. Kalau orang luar negeri misalkan Indonesia mau ke sana, itu bagaimana Ustaz? Jadi yang pengetahuan saya, karena kemarin ada juga teman yang ziarah ke Nabi Hud, juga ziarah ke Hadramut, menyambangi. Jadi untuk akses ke Hadramut, ke Yaman, khususnya ke Hadramut, mereka itu jadi turunnya itu di Oman, Gus, seperti itu. Oman. Di Oman. Dari Oman baru melakukan perjalanan darat. Jalur darat ya? Jalur darat nanti ke Hadramut. Jadi sekarang itu di Yaman katanya itu masih ditutup bandaranya. Akan tetapi katanya dalam waktu dekat ini, khususnya bukan di Yaman, tapi khususnya di Hadramut. Kalau di Hadramut itu mungkin di Mukalla ataupun di Sewun itu bandaranya.
insya Allah akan dioperasikan lagi. Oh, Karena sih. selama ini yang ada konflik itu ada di Son'a khususnya. Kalau di Hadramut itu aman-aman saja. Berarti aksesnya insya Allah aman ya. Insya Allah Oke, aman. Ustadz. Sangat seru sekali pemirsa ketika kita membahas tentang ziarah Nabiullah Hud, ziarah khos gitu Ustadz ya. Ziarah khas. Ziarah khos. Ya pemirsa, rehat sejenak, kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program NU Mendunia. Masih bersama narasumber kita yang sangat hebat sekali, Ustadz Faruk. Masih semangat Ustadz? Semangat. Semangat ya? Iya. Semangatnya kayak Nabiullah Hud ya? Iya. Iya. Seperti orang-orang Hadramut yang mau berangkat untuk Mau ziarah berangkat. fast food. Oh, semangatnya kayak gimana Ustadz? Jadi semangatnya itu mereka itu siap-siap untuk berangkat itu, mereka itu menghiasi kendaraan-kendaraannya. Loh, kayak karnaval Bukan gitu? cuma bukan cuma kendaraan mobil, akan tetapi unta ataupun kuda sama mereka itu dihiasi. Dan Diajak. mereka itu ziarah Hud itu bukan cuma mengendarai mobil-mobilnya, tapi hewan-hewan mereka itu seperti kuda dan juga unta beliau naikin semua. Masya Orang-orang Allah. Hadramut itu. Itu mau yang kan Ustadz kan dulu domisili Tarim Ustadz ya? Iya. Itu kalau dari Tarim ke Syekh Hud itu berapa jam sih Ustadz? Sekitar 2 jam perjalanan. Naik Kalau onta 2 naik jam. mobil. Kalau onta mungkin lebih lama dari itu. Iya, Kirain soalnya naik onta. Nggak punya onta dulu yang mau ziarah Hud itu. Oh iya iya iya. Iya, Adanya naik onta cuma itu mobil. orang mana Ustadz? Orang-orang Tarim dan sekitarnya. naik 2 onta. jam ke itu naik onta, orang Tarim. Kalau naik mobil, Gus. Kalau naik onta bisa lebih dari itu. Mungkin 3 jam sampai 4 jam kalau. Masya Allah. Ternyata kayak mengingat peristiwa-peristiwa zaman Ambiya dulu ya. Iya, seperti itu memang. Tradisinya itu memang terjaga mulai dari zaman dahulu, zaman salaf sampai zaman sekarang itu tradisinya memang terjaga kalau di Hadramut itu. Oh. Termasuk tradisi memakai cadar dan lain-lainnya. Khusus mahasiswa Yaman Ustadz. Ini khusus mahasiswa Yaman. Biasanya dalam rangka menyambut peringatan ziarah Nabiullah Hud. Berapa hari sih persiapannya Ustadz? Persiapannya biasanya ya 1 minggu sebelum berangkat itu sudah dipersiapan. Terutama ya kantongnya pertama yang harus Kantong, dipersiapkan. siap. Iya. Karena Iya. di sana tidak cuma mampus gitu ya. Nah, benar seperti Iya. itu. Di sana tidak cuma kita beribadah, juga makan juga ibadah juga sebagai Iya. bekal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tawassul kita kepada Nabiullah Hud. Seperti itu. Selain kantong Ustadz. Jadi juga hati, fisik juga. Karena apa? Karena di Nabiullah Hud itu panas. Iya. Jadi fisik kita harus dijaga juga. Fisik kita harus dijaga Iya. agar supaya ketika kita nanti beribadah, kita berzikir, jadi bisa fit, bisa maksimal nanti ibadah kita. Ada nggak prosesi formalnya di sana Ustadz? Prosesi formalnya itu ketika kita sudah sampai di Nabiullah Hud, itu biasanya kita langsung ke sungai. Sungai, iya, yang sungai itu ya. Dinamakan Nahrul Afif. Ya, Nahrul Afif itu kita di sana mengambil wudhu, ada yang kadang itu sampai mandi di sana. Akan Jadi tetapi ke kadang sungai dulu Ustadz ya. Iya, ke sungai dulu. Sebelum ke makam ke sungai Ke dulu. sungai dulu kita mengambil wudhu, ada yang juga kadang-kadang itu orang mandi. Itu kalau ada airnya, karena di sana Hadramut yang memang cuacanya itu sangat panas, kadang itu kering di sana. Ketika di sana kering, di sana itu disediain keran Di pinggir-pinggir sungainya itu, sungai, Nahrul di Afif itu. pinggir-pinggir sungai itu sebagai ganti air sungainya tersebut. Oh, Sehingga siap. mereka itu biar tradisinya itu tidak hilang. Biar tradisinya tidak hilang, jadi ambil wudhu menggunakan keran itu kalau nggak ada air sungai. Ya, siap, Setelah siap. itu naik ke atas, sholat sunnah wudhu.
Ke atas kemana Ustadz itu? Ke atas, di atasnya ini, di atas sungai itu. Jadi ada Oh. tempat memang dikhususkan untuk sholat di sana. Ada tempat dikhususkan sholat. Kadang orang itu sholat, kalau pagi itu sholat duha di sana. Kalau itu sudah siang, maka kadang sholat sunat mutlak atau sholat Zuhur. sunnah wudhu kayak gitu. Oh iya, iya. Setelah itu baru membaca amal-amalan, seperti membaca tahlil, seperti kita ziarah-ziarah di Indonesia itu. Jadi ziarah di sana itu sama dengan ziarah yang ada di Indonesia. Membaca yasin, membaca tahlil, membaca zikir-zikir yang ada. Baru setelah itu kita berangkat ke atas. Jadi makamnya Nabiullah Hud itu ada di atas. Ada di atas bukit. Kayak ada masjid gitu Ustadz ya? Iya, ada kubah, bukan Kubah. masjid itu. Iya. Jadi ada kubah, itu kubahnya Nabiullah Hud. Jadi beliau itu dimakamkan di sana, itu panjangnya ada sekitar 25 meter. Panjangnya 25 meter. kuburan Nabiullah Hud. Saya cuma 164 cm. Nah, itu tidak seberapanya. Tidak seberapanya. Iya, tidak seberapanya. Mungkin segininya nanti Ustadz. Iya. Iya. Jadi di sepanjang jalan dari sungai menuju ke Nabiullah Hud itu jadi dikumandangkan ya apa? Jahud. Jahudun Nabi, seperti itu. Jadi rame semarak Jadi gitu rame, Ustadz ya? semarak. Ustadz, berarti Ustadz pernah lihat secara langsung live makamnya Nabiullah Hud. Bisa langsung. Itu ketika acara hari H-nya atau di luar hari H? Jadi selama 1 minggu itu prosesnya kita itu bisa, maupun mau 2 kali, mau 3 hari, mau selalu mau apa, duduk di sana sepanjang hari itu bisa di kubahnya Nabiullah Hud itu. Berarti papan maklumat di situ masih ada Ustaz? Masih ada papan maklumat di sana. Bahkan Sejak itu kapan? sumurnya Nabi Hud itu ada di sana. Bi'rul Hud. Bi'rul Hud Oh. ada di sana. Seperti itu. Jadi Banyak kayak yang ambil di situ sumur? Jadi sumurnya itu sudah kering, sudah nggak ada. Tapi zairin yang ada di sana itu semuanya itu berdoa di pinggir sumur tersebut untuk apa? Tawassul ke Nabiullah Hud agar supaya semua hajat-hajatnya itu terkabulkan Amin. dengan tawassul kepada Nabiullah Hud. Oh, berarti pemirsa wajib ke sana Ustaz ya? Iya. Wajib ya, khususnya warga Nahdien. Ya kalau wajib sih, karena ziarah itu bukan suatu Bukan suatu kewajiban kewajiban. bukan kita, tapi Tapi katanya seru Ustaz. anjuran lah buat kita, terutama ma'asyiron nahdiyin ini yang Ma'asyiron Nahdien. iya, ma'asyiron nahdiyin Wa zumratal mu'minin. iya. Pastilah mukmin, kalau nahdiyin itu pasti mukmin, tapi mukmin belum berarti dia itu nahdiyin seperti Iya, itu. iya, siap, siap. Ustadz, di daerah Syi'ib Hud, daerah Hadramaut sana, itu kan juga banyak hotel-hotel yang dikhususkan ketika ziarah Nabiullah Hud. Berarti di luar bulan Sya'ban, bagaimana keadaan sana Ustaz? Di Jadi, sekitarnya makam itu. Iya, di sekitar makam itu yang saya tahu tanah di apa Wadi Ahqaf itu di sekitar makamnya Nabiullah Hud itu di sana diwakafkan. Diwakafkan. Ya, diwakafkan. Jadi bagi siapa saja yang mau membangun rumah ataupun penginapan itu silahkan. Kan tetapi semuanya itu difungsikan untuk kepentingan ziarah Nabiullah Hud. Gratis. Gratis. Silahkan, tapi bangunnya sendiri, jangan minta ke saya, Gus. Oh iya, iya, siap. Bangunnya sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi di sana itu dibangun dan ketika waktu ziarah khos tersebut itu ramai. Di luar ziarah khos. Di luar ziarah khos itu seperti kota mati. Di Nggak sana ada itu orangnya tidak ada berarti. penghuninya. Yang Tapi ziarah ada nggak? Kalau ziarah itu pasti ada. 1, 2 itu pasti ada. Namanya di sana itu udah makamnya Nabiullah, bukan makamnya wali, tapi sudah tingkatannya nabi, seorang nabi. Iya, iya. Jadi Bayangan tidak saya. sepi dari para zairin. Tapi kalau rumah-rumah atau hotel atau penginapan di sana itu nggak ada penghuninya, seperti yang saya katakan barusan, itu seperti kota mati. Berarti selalu di bulan Sya'ban, nggak ada bulan Selalu lain. di bulan Sa'ban. Jadi diadakannya ziarah khas Nabiullah Hud itu ketika bulan Sa'ban, itu ketika masanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Seperti itu. Abu Bakar bin Iya. Salim. Itu pada abad Fakhrul Wujud. 10. Ya, pada abad 10 Hijriyah. Ke-10. Pada abad 10 Hijriyah. Ustadz, gini Ustadz,
saya nggak membayangkan ketika bangunan itu sudah nggak ada, mati ketika di luar Sya'ban. Orang Indonesia apakah ada Ustadz yang bangun bangunan penginapan di situ? Kalau orang Indonesia saya tidak tahu apakah ada yang membangun. Kalau yang membangun di sana itu orang-orang Hadramut. Mungkin di sana diwakafkannya itu cuma bagi orang-orang Hadramut saja. Oke. Kayak gitu. Siap Ustadz. Ya. Mungkin ditahan dulu Ustadz ya. Oke, siap. Sangat seru sekali. Kayaknya Ustadz Faruk ini sangat rindu dengan perayaan ziarah Nabiullah Hud. Rindu. Kalau Syaukun. Syaukun. Iya. Syaukun Jiddan. Kayaknya Ustadz Faruk kalau ke sana nggak tahu istrinya dibawa apa enggak. Iya, pasti dibawa. Pasti dibawa ya. Iya. Amin, amin. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak sampai pada pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program NU Mendunia. Masih bersama Ustadz Faruk Abdurrahim. Ustadz, ini sudah maghrib, masih semangat Ustadz. Semangat. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Masih ingin kembali ke Yaman Ustadz. Iya, barokahnya Nabiullah Hud ini. Barokallah. Semangat. Ya Allah. Iya. Barokahnya Nabiullah Hud, Iya. barokahnya para aulia yang ada Para di aulia yang ada di Hadramut, terutama yang ada di Tarim, yaitu di makam Zambal. Kalau Ustadz Faruk melihat teman-teman yang masih muda ada di Indonesia ini Ustadz, apakah masih banyak Ustadz peminatnya untuk kuliah di Yaman sana Ustadz? Khususnya Tarim itu. Jadi peminatnya itu sampai sekarang itu masih banyak dan semakin tambah tahun semakin banyak peminatnya itu. Bukan cuma teman-teman yang kuliah di Yaman, khususnya di Hadramut. Kan tetapi teman-teman yang juga mondok seperti mondok di Rubat Asyatiri ataupun mondok di Darul Mustafa. Darul Mustafa. Ya, seperti itu. Iya. Ustadz, program ini sengaja saya buat dengan tema ziarah Nabiullah Hud. Mungkin kuliah sambil traveling. Travelingnya itu travel sarkup, sarjana kuburan. Karena kan banyak makam aulia. Juga Syekh Abdullah Al-Haddad, pengarang Radhul Haddad. Terus saya kok hafal ya Ustadz ya? Iya. Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah, kan banyak di situ. Pengalaman Ustadz, ziarah kemana saja Ustadz, biar saya semakin kepingin ini. Nanti saya minta ke direkturnya TV ini Ustadz. Jadi kalau kita studi di sana, baik jadi mahasiswa ataupun jadi pelajar di sana, kita bisa ziarah ke makam-makam wali di sana, dan kita bisa belajar di sana langsung pada sumbernya langsung. Jadi Siap. semua ilmu itu kita tidak wasilahnya itu langsung kepada sumbernya di sana, terutama yang ada yang belajarnya itu di kota Tarim. Keluh kesahnya apa Ustadz di sana? Keluh kesahnya mungkin kalau keluhannya itu kalau lagi musim panas, mungkin karena panasnya Masya Allah ya. sampai 40 lebih mungkin di itu- sana. Kalau kita seumpamanya mau menggoreng telur di aspal itu mungkin matang saking panasnya di sana itu. Seperti itu. Itu digodok apa gimana Nggak Ustadz? usah digodok, langsung matang itu saking Gitu panasnya ya. itu. Iya. Iya iya, siap siap siap. Jadi cuma itu aja. Hanya cuaca saja keluh kesahnya. Iya. Tapi kesah-kesah yang seperti itu, keluhan yang seperti itu tidak apa-apa dibanding dengan kenikmatan kita ada di sana itu. Oke. Seperti itu. Terakhir closing statement kepada pemirsa Ustadz biar termotivasi untuk kuliah ke Yaman Ustadz. Silakan Ustadz, hadap kamera Ustadz. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik sekalian yang mau kuliah atau belajar di Yaman, khususnya di Hadramut, jangan takut-takut atau jangan sungkan-sungkan. Harus berani menampilkan diri kalian semua untuk belajar di sana. Jadi untuk prosesnya itu gampang. Nanti ada kalau di kampus, di kuliah itu nanti ada seleksinya itu di tiap daerah itu ada sekarang sudah, baik itu di Jawa Timur atau di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, di Jakarta dan di luar Jawa itu sudah ada semua. Mungkin nanti setiap ada seleksi mungkin kita akan sampaikan ke
acara ini mungkin Siap. biar teman-teman nanti bisa untuk mengikuti seleksi tersebut. Oke, siap. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz. Oke pemirsa, itulah tadi keterangan dari Ustadz Faruk Abdurrahim mengenai peringatan ziarah Nabiullah.